Dia terlalu banyak drama. Keras-keras hatinya lembek ternyata. Tapi kalau data sering, gue bisa sekeras batu. Wih, nanti lembeknya keluar lo malah. Enggak. Kayak slime lo badan lo. Enggak. Serius? Sorry ya. Semua orang bisa berkata-kata, tapi gak semua orang bisa dapat ICB. Semua orang bisa kata-kata. Cuman yang bisa deliver di atas ring sesuai omongannya. Itu kayak cuman gue doang. Enggak, cuma kemarin doang itu. Where's the belt? Dari kemarin beltnya nggak dibawa. Pengen ya? Kasihan. You're done. Wah. Setelah mengalahkan Jaden melalui TKO, Andi Cobra menjadi juara ICB kelas 57 kg nasional yang baru. Setelah itu, Andi Cobra sempat menyasar lawan internasional. Namun ternyata urusannya di level nasional belum selesai. Wong Johnson berhasil comeback dengan spektakuler di Beyond Madness 3 kemarin setelah mengalahkan Turkish Boy. Dan setelah itu, dia langsung meng-call out nama Andi Cobra. Apakah kisah kejayaan Andi Cobra akan terus berlanjut setelah Beyond 8 nanti? Ataukah sabuk tersebut harus pindah dari pinggangnya justru di title defense pertamanya? Dan di tanggal 29 Agustus, lahir seorang raja yang baru. Gue Sardo dari Radio War dan selamat datang di Face to Face Andi Cobra versus Wong Johnson menuju Beyond 8 disiarkan langsung dari Tenis Indoor Senayan 29 Agustus live pay-per-view hanya di video. Silakan Andi. Silakan John. Halo Bang Sadro. Halo, Sehat? Alhamdulillah sehat. Halo Fion. Sebelum pertanyaan dimulai, kedua fighter dipersilakan untuk saling bertatapan dulu selama 10 detik. Oke, selamat datang Andi, selamat datang John. Gimana perasaan kalian sebentar lagi bertanding di Beyond 8, khususnya untuk Andi Cobra nih yang udah 1 tahun bertanding? Untuk persiapan, untuk apa? Perasaannya gimana? Perasaan cukup senang karena bentar lagi mau bertanding. Dan bentar lagi udah gak bakal ngerasain capek latihan. Punya senang lah. Oke. Untuk John sendiri perasaannya gimana nih? Akhirnya hari menuju yang kamu minta itu sudah sebentar lagi. I can't wait. Itu belt gua bakal gua ambil. Mustahil. Ya mustahil terus aja lu bilang. Kata-kata lain coba. Gak mungkin. Sama aja tuh, mustahil sama nggak mungkin mirip-mirip tuh. BTW ini air doang ya? Nggak sama nasinya? Masa ngasih lauknya doang? Oke. Lengkapnya dan nasinya ada lauknya juga. John maksudnya. Oke. Andi, bicara tentang persiapan, kemarin kamu bilang mempertahankan itu lebih sulit daripada merebut. So, persiapan seperti apa untuk pertandingan di Beyond 8 besok? Persiapannya sekarang lebih spesial sih. Lebih lengkap lah daripada persiapan kemarin. Apa nih, lebih keras kah atau? Yang pastinya lebih keras. Kalau kemarin kan nggak ada sparringnya sama sekali. Cuma latihan ini doang, peluk-pelukan. Oke. Dan sekarang ada sparringnya lah pasti. Lebih lengkap lah. Nah, persiapan ini karena mempertahankan sabuknya kah atau karena lawannya seorang John? Karena lawannya seorang mempertahankan sabuk dong. Karena lawannya seorang sabuk John. dong. Karena kan ada pepatah kalau mempertahankan itu lebih sulit. Oke. Ya lebih sulit lagi lawannya gua. Enggak lah, lu belum ketemu gua aja. Deep down, lu tahu itu deep down. Mimpi. Deep down lu tahu. Mimpi. Kelihatan di mata lu. Mimpi. Kelihatan. Mimpi. Sayang lu nggak bawa kacamata lu kayak Mimpi. kemarin. Sekarang kelihatan. Mimpi lu akan lu patahin sama gua. Lihat aja. Hah? Mimpi lu akan gua patahin nanti. Sambungin lagi pakai lem. Nah, menarik nih, bicara tentang lihat-lihatan. Kemarin di press conference bisa dibilang tuh face off terpanas. Orang-orang juga baru pertama kali melihat Andi Cobra seemosi itu. Apa yang kalian sampaikan ke satu sama lain waktu face off kemarin? John tersenyum, mungkin John dulu. Apa yang kamu sampaikan? Dan apa yang kamu lihat dari Andi Cobra di situ? I tell him straight into his face. Itu belt gua. Jagain belt gua baik-baik. Bawa belt itu tanggal 29 Agustus. Tapi tenang aja. Lu lihat Adam, lu lihat Turkish Boy, mereka akhirnya jadi teman gua. Mungkin Nggak lu mungkin. juga jadi teman gua dan lu masih bisa foto kok sama belt nanti. Enggak lah. Biar tetap punya gua. Percaya tuh. Gak percaya gimana? Harus percaya karena bet bakal tetap di tangan gua.
Ya belt prototype yang baru buat gua. Kemarin apa Andi yang kamu sampaikan ke John dan apa yang kamu lihat dari mata seorang John? Nothing, dia nggak nyampein apa-apa. Dia cuma bilang mustahil. Oke. Gak ada kata-kata lain. Gak ada kata-kata lain. Karena emang gue gak suka berkata-kata. Di live TikTok lu berkata-kata kok. Lah itu mah cuma itu doang. Bisa kan? Cuma menghibur doang. Bisa kan? Ya ini ketugas Ya, menghibur tapi sekarang. aslinya gue gak suka banyak bicara. Ini bukan aslinya, ya. Aslinya Faktanya- entah apapun itu, faktanya gua gak suka entah banyak apapun bicara. aslinya lu buat tujuan lu berkata-kata di live apa? Menghibur kan? Iya. So, ini juga menghibur. Iya tapi kan aslinya, kan ini asli gue. Kalau di TikTok beda. Oh gitu ya. Iya. Beda-beda orang lu. Gue sebenarnya ada 2 orang. Versi mana yang gua bakal kalahin nanti? Versi dua-duanya. Versi dua gua kalahin. Ya Enggak. betul. Nanti versi dua-duanya bakal ada di Betul kan? di ring nanti. Betul, udah terjawab sendiri sama hatinya. Betul sekali, minum dulu, cheers. Terselip lidah. Kamu mengiyakan bahwa dua-duanya versi Andi Cobra ini akan Enggak, maksud gue dua-duanya bakal ada, nanti bakal ada di atas ring. Dan bakal gua kalahin. At the same night. Untuk John sendiri, bicara tentang persiapan nih, kemarin kamu mention setelah kemarin lawan Adam ngikutin berat Adam, lawan Turkis nyari titik tengah, akhirnya nih di titik nyaman. So, persiapannya seperti apa nih? Persiapan gua selalu sama. Ngonten, Lawan siapapun itu selalu Ngonten. sama. Ya ngonten lah. Iya. Influencer. nyenggol. Mungkin karena followers gue masih kecil ya, jadi gue harus Iya. nonton lebih banyak. That's okay, gue terima fakta. Tapi persiapan gue itu selalu sama. Siapapun lawan gue, Tetep mau ngonten. yang paling gampang, susah, kerasnya tetap sama. Nyenggolnya Cuman tetep sama. nyenggolnya tetap sama dong. Lu sih ini, enggak deh, spesial deh buat lu kali ini. Spesialnya apa tuh? Karena kalau Adam kan emosi terpancing, Turkish Boy juga terpancing. Nah, kalau lu bukan nggak terpancing, kelihatannya nggak Karena gua terpancing, orangnya tapi deep tenang. down di situ, bukan tenang tuh. Karena gue orangnya tenang. Itu doang gerak-gerik tuh. Tapi dari bibir, mata, Apa? turun ke hati, Kenapa? itu panas banget coy. Enggak ada. Itu panas banget, gue Enggak. bisa lihat. Enggak. Nggak usah baik Itu lo keringetan tuh. Oh, ini Padahal ini ada AC. Minyakan gue habis pakai moisturizer. Up. Jadi menurut John, alasan selama ini Andi nggak merespon tuh karena deep down takutkah apa gimana? Kalau takut gue bakal ini tanda tangan kontrak. Dan gue gak bakal ngeiyain tawaran dari Beyond. Kalau menurut gue sih nggak ada orang lain ya. Kandidatnya siapa lagi coba sekarang? Oke. Andi sendiri tadi nyinggung-nyinggung tiap bahas persiapan John bilang konten. Jadi menurut Andi latihan John selama ini konten doang. Dia kebanyakan konten. Oke. Harusnya ya kita tuh harus benar totalitas latihan gitu. Jadi menurut lu orang yang nggak kontenin latihannya itu nggak latihan gitu? Ya latihan, cuma ya kebanyakan konten gitu. Ngonten cuma 3 menit, emang lu ngonten berapa menit? Oh sampai kontennya sampai banyak itu ya. Weh, singkat. Semua yang disenggol. Betul. Damn. Siapa aja tuh? Banyak. Udah gue sebutin Udah gue sebutin kan Oke. kemarin. Mau sebutin lagi? Gue seneng sih sebutin mereka. Boleh. Kakak, kalian kakak Kalian ya. kakak. King Cima, King King Cima. Jarip. King Siapa? Jarip. Eli Boxing mau juga ikut sini. Berasnya ada gak? Hah? Ah, berasnya udah dibawa gak tadi sih? Beras ini kasih gue semua. Karena tugas lu tuh cuma 2 ya. Kasih gue makan atau lu gue yang makan? Gue makan nanti lihat. So boring man. Bicara tentang persiapan nih. John, kamu dari jauh-jauh hari langsung in di 57. Ah, Ada pesan yang pengen kamu sampaikan apa sih dengan langsung in jauh-jauh hari gitu? pengen ngetes aja. Soalnya ada yang lebay. Nggak ada yang lebay. Emang biasanya fighter kayak gitu. Nurunin dulu, nyobain dulu nurunin berat badan, bisa nyampe ke situ. Kalau bisa nggak nyampe berarti nggak profesional gitu. Iya, gue mau tes. Gampang apa susah sih ini? Kemarin juga gua gitu. Waktu lawan Jaden kan berusaha nurunin dulu di berat 57 dari jauh-jauh hari kan. Oke. Nah habis itu ya dinaikin lagi gitu. Nggak di Berarti setak di dia 57. fight yang lebay itu ngerasa tuh langsung Bukan dijelasin lebay sendiri. karena gua nurunin berat badannya sambil lari jauh, gua sambil fisik, lu sambil diam di sauna. Dari Di situ sauna juga dari cukup segi level sa- fisik udah cukup 1 tahu hari di dong. sauna. Cukup 2 jam di sauna. Iya dari situ juga udah kelihatan, udah tahu level latihan kita itu beda. kelihatan mana yang pintar. Ngapain lu lari jauh, besok biar weigh in, biar fisik besok endurance-nya weigh bagus. in, lusa udah tanding, lu masih lari, capek-capekin diri lu Ya sendiri. kalau Buat itu mah apa? udah beda cerita. Kan ini ngomongin yang dari jauh-jauh hari. Ya udah, terserah. Jadi menurut John ya salah sendiri. Kenapa Salah metodenya sendiri. begitu?
bukan bahas fasilitas. Sauna berapa sih? Gue bayar sauna cuma 100.000 sepuasnya. Bahasnya fasilitas kan, ekonomi kan, udah kemana-mana. Ekonomi, lu champion Beyond cuy. Kata Gua penantang baru. netizen juga udah tahu. Netizen bocil-bocil lu doang. Ah, lu kalau gak ada bocil, lu bakal ada di sini. Enggak, fans gue dewasa semua cuy. Percaya, ada bocilnya 1-2. Ada 1-2 mah. Iya, tapi lu jangan nanti jangan bocil-bocil lu nganggap- juga tumbuh besar jadi fans gua gitu, baru sadar. Fans gua pada setia-setia. Bagus lah. Oke, setelah John ngupload kalau dia nih udah in jauh-jauh hari di berat 57 kg, akhirnya Andi nyusul nih, posting juga 57 kg. Itu karena emang program kayak tadi kamu bilang atau Emang buat program. ngejawab si John? Emang program. Karena kepancing? Emang program. Emang program? Udah diatur sama pelatih. Oke. Bukan karena merespon, oh John bikin postingan, Enggak. Hmm. gue juga bikin postingan. Enggak. Program. Tapi kenapa dia post? Tapi sekarang nggak ada sakit-sakitnya karena dia tahu, oh, waduh, udah ada orang yang ngebuktiin lah kalau turun yang gini tuh nggak usah lebay-lebay kayak begitu. Nggak usah terlalu lebay gitu. Tapi Lu capek kan nurunin? Capek, nggak ada yang Iya. bilang nggak capek. Latihan tuh capek. Terus apa hubungannya? Iya, gak usah bahas-bahas lebay lah. Kalau sama-sama capek, terkecuali kalau lu latihan gak capek, nah baru. Enggak, gue latihan capek, gue turunin kemarin ke 57 juga capek, tapi gue nggak lebay. Itu yang mau gue sampaikan. Jadi maksud John tuh kalau yang kemarin Andi nunjukin perjuangan cut weight-nya tuh untuk dapat simpati dari penonton gitu. Betul. Enggak Biar kalau gitu. menang makin wah. Nggak gitu. Biar kalau kalah, Nggak gitu. Kan Maklum. gua konten kreator. Gua suka. Nah, makanya konten. Sekarang lu negur gua. Gua suka bikin konten tentang proses hidup gua gitu. Netizen juga udah tahu. Kalau gua kontennya kayak gitu. yang konten lagi lah. Oke, nah balik lagi tentang kali ini John, kamu melawan orang yang bukan kamu yang ngikut beratnya, ini berat nyaman kamu, secara postur juga mantap. Jadi John, seperti apa ya yang kamu janjikan di pertandingan besok? Ini udah kayak, gue selalu bilang, nggak ada yang bilang sih. Gue selalu jawabin komen, it is written gitu. Gue dikasih tantangan dulu lawan orang berat. Baru mulai turun pelan-pelan lawan Turkish Boy. Jago lo Turkish Boy lo. Rekornya 4-0, walaupun kemarin gue bilang lawannya kerocok-kerocok, ternyata enggak. Keras juga pukulan dia. Tapi sekarang gue udah siap. Kebetulan lu udah jadi champion, sayang banget. Bakal pindah langsung. Performa gue nggak usah ditanya. Mimpi mulu ini anak. Harus mimpi coy. Iya, kan udah gua bilang, mimpi lu bakal gua potong. Gue sambung lagi pakai lem. Kan gue bilang. Ya, namanya juga luka kalau udah ditambal gak bakal ini. Nah, itu tahu. Nanti itu bocor sini. Tadi John bilang ini udah tertulis lah, ini udah jalannya, udah takdirnya. Sabuk itu ntar bakal jadi milik dia, dan dia juga udah perjalanan karir dia udah ngelawan dari yang susah, akhirnya ketemu Andi. Kalau Andi sendiri, Andi seperti apa yang kamu janjikan di pertandingan besok? Yang pastinya main gak bakal kayak kemarin. Bakal lebih rapi lagi. Soalnya kemarin terlalu pakai ilmu bagong gitu. Oke. Terlalu berburu-buru. Jadi kemarin menang TKO pun menurut Andi masih bisa lebih bagus sebenarnya? Bisa lebih bagus. Soalnya game plan saya bukan itu kemarin. Oke. Gitu. Nggak sesuai game plan aja lawannya kalah TKO ya? Dislok. Tangan patah. Ya hoki, gua menang hoki udah. Betul. Tapi nanti game 8 gua buktiin, lihat ya. Gue patahin gitu. Gua patahin rusuk lu ya, lihat. John, tadi kamu yang menyinggung dislok. Menurut kamu, kalau Jaden waktu itu nggak dislok, apakah hasilnya bakal berbeda? Nah, kalau misalkan tangan lu disok lagi, apakah kekalahan itu bakal jadi alasan buat lu? Enggak. Tergantung disloknya karena apa sih tapi. Kemarin sama Adam tuh gue mukul dia dislok. Dan itu udah robek dari sebelum pertandingan. Oke. Misalkan gue mukul dia, tiba-tiba tangannya emang sekeras itu tuh. Dislok tangan gue. Ya udah nggak ada alasan gue kalah. Oke. Nah, balik ke pertanyaan tadi, andaikan waktu itu Jaden gak dislok, menurut kamu hasilnya berbeda nggak? Menang poin Jaden. Poin mutlak. Mutlak. Poin mutlak. Andi? Tonton coba 3 ronde pertandingan lo sama Jaden. Iya, cuma Tonton kan ulang, coba. dari ronde pertama sampai ronde ketiga kan itu gua masih main-main. Gua juga sampai nanya, coach ini ronde berapa? Gitu. Oke. Karena dari ronde pertama sampai ronde 3 gua punya ada rasa kasihan sama dia. Wah. Oh, Karena yang dia kemarin respect sama dibahas. gua. Oh, iya.
Gak teganya itu. Iya. Tapi pas dijatuh lu Apa? itu rasa kasihan mana tuh? Hah? Ya, rasa kasihan apa rasa takut yang ya udah hilang karena lu makanya udah tahu lu menang? Hah? Dua orang yang kalau misalkan udah kayak selebrasi kayak gitu, gue udah gak bisa kasihan lagi sama dia. Adrenalin gitu maksudnya adrenalin. Yes. Oke, karena Kalis Rocks juga sebelumnya kayak gitu. Kalisek juga kayak gitu. Taunting langsung dikejar Taunting TKO. langsung. Nah ini yang gue sampaikan ke lu kemarin, kalau mau taunting sekarang. Ya. Nanti di atas ring udah nggak ada Nanti kesempatan. gua taunting lagi, Sampai lihat. beltnya udah di gua, Nanti lu gua nyesel. bakal goyang-goyang Tadi lu, mah iya. gua taunting dia pas press con. Gua bakal lagi Sekarang gua udah nggak bisa, kayak gimana itu. ya? Gua terpaksa jadi temen dia supaya nanti bisa foto lagi Gua sama belt bakal itu. goyang-goyang gini lagi nih. Oh jadi ntar kalau John jatuh langsung dijogetin? Goyang ular pokoknya mah. Goyang coba. Ular Kita, sawah nanti kita kalau tungguin. Kalau sampai nggak jatuh gimana? Jatuh nanti lihat. Semoga nggak dikasih air tuh tangga gua nanti di situ tuh. Pleset kan takutnya. John sendiri kalau Andi jatuh nanti mau balas taunting jogetin? Gua nggak bisa joget. Oke, nggak bisa joget. Paling nanti gua tepok-tepok, gua cium-cium aja beltnya depan dia. Ada respon? Gue jogetin, tetap gue jogetin. Ah, kalah juga joget ya, nggak apa-apa. Terus habis itu fun, temenan kan? Jogetin, lihat. Gak mungkin kalah gue. Percaya. Dari tadi nih John nyinggung-nyinggung kemarin lawan Adam panas, tapi setelah tanding jadi teman. Nah. Turkis panas jadi teman. Hmm. Nih Andi, karena kemarin juga udah bilang udah kesel banget nih sama John. Ya. Terus bilang kali ini nih dari awal langsung tega. Kesel lah orang. Masa gue dicari Garut? Masa gue dicari di apa? Di hutan? Cobra, udah tahu gue ada di Garut kan? Kenapa nyari? Jokesnya udah basi, jokesnya udah basi. Enggak, cowok. kenapa nyari di hutan? Hah? Jokesnya udah basi. Teriak-teriak gitu. biar apa gitu? Biar keren. Konten creator, ngonten aja. biar keren, Ngegoreng fight gitu. Mungkin dulu bisa belajar dari situ. Goreng fight gak perlu inilah. Apa? Gak perlu rutin-rutin kayak gitu. Cukup 1-2 kali juga netizennya udah pada tahu. Yang goreng biar netizen aja. Menurut Rame. kamu kebanyakan? Hmm? Kebanyakan menurut kamu? John. Banyak dia mah. Dan kemarin juga kamu bilang karena mau cari makan dari berasnya Andi Cobra. Dari beras yang udah dia inilah panggil. Oh berarti banyak, gak cuma Banyak. Andi Cobra doang. Ada respon John? Betul, cari beras. Emang kenapa? Gak salah. Nggak salah. Nanti kita kasih ABG lah. Siapa suruh main sosial media? Nanti kita kasih Kalau lu MBG. nggak mau dicari beras, nggak mau dipakai nama lu, nggak usah main sosial media ya. Kalau Iya, masih sosial- baperan, sosial nggak usah media bukan pakai hanya tuh TikTok untuk lu. manggil orang. Enggak, gue edukasi soal fitness kok, makanya gue itu sekalian tuh Tapi kemarin. kok manggil orang ya? Kan ngegoreng fight, Iya, Jarib itu harus pajak. Enggak jadi kan? lu nggak tahu masalah gue sama dia kan? Enggak. Ya udah nggak usah ngomong. Cuma masalah salaman doang paling. Tahu gue itu. Gue nggak bahas Jarib ah. Nanti mamanya marahin gue lagi. Karena udah gak ada berasnya ya. Ada. Oke. Oke. Fight ini terjadi karena John meng-call out Andi. John, sebenarnya yang kamu targetkan tuh sabuknya kah? Atau lebih ke pengen personalnya nih orangnya? Sabuk lah, semua influencer paling kalau ditanya juga jawabannya sama, sabuknya lah. Oke. Siapapun lawannya itu blur dulu tuh mukanya. Sabuknya dulu yang dilihat. Pas udah sabuk diincar, baru lihat orangnya, oh, ting, kebetulan hoki dapatnya dia. Ting. Nah, dari sini. Ayo ting ting. Kok ayo ting ting? Enggak lah. Jadi sebenarnya no hard feeling buat Andi, tapi karena sabuknya ada di dia, Andi harus. Ya sayangnya, sorry ya. Sorry banget nih. Sorry ya. Semua orang bisa berkata-kata, tapi gak semua orang bisa dapat ICB. Sorry ya. Semua orang bisa kata-kata. Cuman yang bisa deliver di atas ring sesuai omongannya. Itu kayak cuman gue doang Enggak dari ada cuma sini. kemarin doang itu. Ya kemarin, ini nanti kedua, next. Kan butuh waktu, butuh proses. Gue pas dislokasi, vakum setahun, gue kasih para influencer termasuk lu. Naik dulu lah, Ya pokoknya nanti kalau Sekarang misalnya giliran kalah gua. karena dislok, jangan jadi alasan aja itu. nggak ada. Kenapa masih menyinggung dislok Andi? Karena kamu melihat kemarin tuh John jadiin itu alasan, apa gimana? Betul. Kemarin jadi alasan juga kan waktu lo kalah sama Adam. Karena Kamu dislok. emang jadiin alasan atau kamu sudah menerima itu? Ya udah fair aja kalah. Ya, gua kalah. Gua akuin tangan kanan gua kalah sama Adam. Sisanya menang. Iya, itu karena dislok kan. Iya, dislok. Jadi itu alasan menurut kamu? Ya. Any respon? Nggak ada. Bener. Oke. Halo Beyond Mania semua. Mau ngingetin buat kalian kalau tiket nonton langsung Beyond Combat Showbiz 8 masih tersedia di Kiostix.
Masih ada Cat 3 seharga 350.000, VIP Best View seharga 1,1 juta, dan VIP Ringside seharga 2,3 juta. Dan semua jenis tiket nonton langsung Beyond Combat Showbiz 8 ini sudah termasuk tiket terusan nonton Beyond Grand Prix di akhir tahun nanti. Jadi buat kalian semua, jangan sampai kehabisan. Langsung beli tiketnya di Kiostik sekarang. Balik lagi ke face to face-nya. Nah, setelah call out itu, John, seperti tadi Andi bilang, netizen juga bilang, kamu banyak banget nih komen-komennya. Kamu mencari respon dari Andi kah atau kenapa sih sampai sebanyak itu kontennya untuk Andi? Fun aja. Oke. Fun buat gua. Makanya gue bilang sorry. Ini lu nih orang sekarang, giliran lu. Kemarin mungkin orang-orang itu udah ngerasain, sekarang giliran lu. Ya, makanya gue kesel sama dia. Kan itu kemarin. Kesel karena kontennya kebanyakan. Iya. Kamu sendiri, Andi, kenapa kamu gak merespon sebanyak John? Enggak lah, konten gue lebih eksklusif sekarang. Oke. Jadi gak murahan gitu? Yes. Gak murahan. No respon? No respon. Oke. Nah, tapi Andi, ada juga netizen yang justru melihat dari sudut pandang John. Ya kalau ngegoreng fight ya kayak gitu. Andi nih yang gak ngerti cara ngegoreng fight. Gimana? Nah, menurut Bang Sardo nih, ngegoreng itu kayak gimana? Apakah harus mencaci orang? Atau apa deh? Tadi itu apa? Ngegoreng itu apakah harus mencaci orang? Apa harus mencari storyline? Dari storyline? Atau diam? Kayak gimana tuh? Sebenarnya asalkan itu genuine, asalkan itu asli, nggak dibuat-buat, semua fair. Kalau menurut aku. Iya, kalau terlalu banyak drama kan basi juga kan? Menurut kamu kemarin tuh John hitungannya mencaci? Dia terlalu banyak drama. Mencaci gak ditanyanya itu? Ya, sebagian. Oke. Ada kamu merasa konten kamu yang mencaci Andi? Nggak ada, berarti lu terlalu baper coy. Lu terlalu baper coy. Baper, nggak ada baper. Keras-keras hatinya lembek ternyata. Ya emang gue hatinya lembek. Tapi kalau di atas ring, gue bisa sekeras batu. Wih, nanti lembeknya keluar loh malah. Enggak. Kayak slime lo badan lo. Enggak. Serius. Menarik nih. Tadi John bilang keras-keras ternyata hatinya lembek. Di press con kemarin justru Andi yang bilang, John nih di sosmed kelihatannya garang. Ternyata imut. Kenapa? Lucu. Emang apa yang kamu lihat di Boleh press pegang con pipinya kemarin? gak? Imut banget itu. Ini udah mulai nih. Ini udah mulai nih. Imut ya. Nggak bisa nyerang gue pakai cara-cara kayak gitu. Lihat gemes banget ya, bibirnya juga pink gitu. Damn. Apa yang menurut kamu, apa yang kamu lihat di press con terus ngeliat John nih beda nih di online sama aslinya nih? Beda. Beda rambut, lu gue sengaja. Iya, di Biar online kayak- gahar banget tau. Oke, Pas galak asli banget. ini imut. Di online gahar. Jadi Iya, gahar jadi kelihatan di gahar online- gitu. Muka digini-gini. Gue nggak pakai filter loh padahal. Muka digini-gini biar apa tuh? Biar kelihatan serem, biar gue takut gitu. Ah itu zona Biar kedua apa? juga berarti itu. Oh, itu yang kedua. Berarti nanti kita 2 lawan 2. Ah, sepakat. So asik lah. So asik. Bagus, 2 lawan 2. Oke, Keren. Dua-duanya lu kalah ya? Gua Oh yang itu kalah. kata-kata lu sendiri loh, bukan kata-kata gua. Gua cuma nanya tadi. Lu yang bilang kalah. Di press con juga waktu ditanya sama John kalau dibikin ranking dari ada Maulana, terus Turkish Boy, terus Andi Cobra, kamu bikin Andi Cobra nih di bawah Turkish Boy. Yap. Dan kamu udah mengalahkan Turkish Boy. Yap. Jadi ini seharusnya lebih mudah daripada pertandingan tadi. Easy. Jauh lebih easy. Lebih mudah daripada Turkish Boy. Easy. Nah, itu namanya mau ngeremehin itu. No, gue tetap latihan. Latihan gua nggak gua kurang-kurangin. Iya, tapi dengan Tetep kata-kata, aja. tapi dengan kata-kata lu itu lu meremehin gua. Ya sorry lah, sakit lagi nih lembek hati coy. Aduh, terlalu lembek coy. Kamu ngedengar di press con kemarin kamu dibikin di bawah Turkish Boy, kamu merasa itu diremehkan? Gua mau udah biasa aja lah. Udah bodo amat gua mah. Karena sebaliknya nih, waktu sales nanya ke kamu, Ya. bikin urutan, kamu justru bilang semuanya sama aja. Sama Dari aja. lawan kamu Ungke, terus Kalisrok, Jaden, sama John juga sama aja semua. Sama aja. Gak ada bedanya. Orang manusia sama-sama makan nasi. Oke. Jadi nggak ada yang spesial nih. Gak ada.
Yang Gue spesial bilang ke Koselos salah kok. yang- Salah lu nanya kemarin. yang hanya Tanyanya yang harusnya spesial, mungkin hanya diundang Koselos. lagi ke podcast. Setelah pertandingan lawan gue baru tanya ulang tuh. Baru John kuat juga sih ternyata coy. Respect John, pasti dia bilang gitu. aduh sakit perut nanti lihat aja. Hatiku sakit. Gitu ya. Ada target body shot kah di fight nanti? Semuanya bakal genjor semuanya lihat. Dan semua nggak bakal kena. Mimpi lagi. orang Huras itu suka pagong anjing. Mana bisa dia? John, kemarin setelah ngelihat ramenya face off kalian, galaknya Andi, terus Andi yang bilang kalau ini dari bell dibunyikan tuh dia langsung mode tega, banyak netizen yang bilang John nih bangunin singa tidur. Singa, enggak lah, jangan singa lah. Apa dong? Ular. Ular, gua nggak kobra, apa-apa. gitu. Kan julukan gua udah ular gitu. Gimana nih respon kamu? Bangunin, tapi bisanya pas lagi tidur gue sedot dulu. Cat. Prosesnya kapan nih sekarang sama kemarin? Enggak lah. Nanti nggak- bangun nggak keburu udah kepres cuma lah. bisa begini doang. Enggak bakal keburu kepres, orang udah kepatuk. Udah sering begini doang nih. Udah kena bisanya langsung, mana mau bisa meres? Ya kemarin udah terlanjur peras coy. Nggak bisa. Jadi Lo menurut kamu kemarin di press con sama face to face ini semua udah according to plan nih? Udah. Bisa dia udah nggak ada. Iya. Bisa dilihat dari cara ngomongnya. Nah, Bisa cara dia dilihat dari cara apa? ngomongnya. Kayak tren sekarang. Lewat set jadi bayangan. Udah tidur ini orang yang aslinya gitu. Nggak nyambung. Sorry nggak nyambung. Nyambung. Karena udah dipacuk sama ular gitu. Nyambung. Kalau menurut Udah gua plan gua udah sesuai. Kemarin di presscon dia udah pancing. Mungkin dia Nggak ada bilang yang kepancing. Kepancing? Kepancing apa? kepancing. Kepancing apa? Emosi, rasa Nggak sedih, emosi. rasa takut, rasa semuanya yang Nggak negatif emosi, itu udah karena keluar. Itu sewor doang, sewor. Enggak, itu bukan Sewor. ini bukan sewor doang. Sewor. Suara lu getar kemarin. Enggak ada. Bisa dilihat, puter, coba puter. Nanti Nggak ada getar. klipnya. Guys, klip guys. Nih suara Andi Cobra getar. Gitu. Gua kalau ngomong gini, gelagapan karena gua gak bisa bicara kayak lu. Belajar. Susah. Nanti gua ajarin habis gua menang ya. Enggak lah, kan lu juga bakal terdiam nanti. Oke, John, kamu bilang di press con dia geter, dia ngomongnya nggak lepas, nggak apa adanya. Kalau sekarang nih, yang kamu lihat gimana? Udah agak cool. Mungkin udah terapi tadi malam. Terapi apa tuh? Terapi. Terapi, meditasi. Oke, John, kemarin kamu nyinggung tentang Andi Cobra yang waktu fight lawan Kalis Rocks udah terpojok disundul, terus Jaden yang jatuh dijogetin. Itu sebenarnya adrenalin, Bang. Oke. Maksud John nyinggung itu tuh maksudnya sebenarnya brandingan Andi Cobra selama ini tuh beda gitu. Ya, he's scared. Banyak yang bilang dia senyap, dia diam, dia senyap. You are scared. Ya, dia takut menunjukkan itu sebelum pertandingan karena lu nggak tahu lu menang atau kalah. Setelah lu tahu lu menang, baru diri lu yang asli tuh keluar. Ya, I'm real. Gue dari kalah, menang sebelum pertandingan, selesai pertandingan, I'm the same motherfucker. Enggak, karakter gue emang kayak gini. Jadi bukan persona di online doang yang Andi tunjukin. Fake. Jadi kalau dibilang palsu, coba Andi. Karakter gue emang ini. Fake. Gak apa-apa dia mau bilang fix juga. Orang begini, netizen juga udah tahu. Bocil-bocil lu. Semua orang juga udah tahu. Bukan netizen, bocil-bocil lu. Iya. Gue akui bocil-bocil gue juga udah tahu. Gitu. Kenapa? Menurut John, Andi selama ini senyap dan lain sebagainya karena ya itu yang dimaui sama pasar gitu. Iya. Itu yang dapat simpati. Ya gue di aja rame. Kenapa harus sewa? Iya, gue udah bilang dia rame karena orang-orang suka itu, bocil-bocil tuh suka itu. Mereka nggak terbiasa sama orang-orang kayak gue nih. Semua orang punya karakter masing-masing. Gue belum di welcome, nanti 1-2 tahun lagi ke depan. Makanya gue bilang, tunggu mereka semua besar, tumbuh besar, dapat pendidikan, semuanya udah oke, udah mature otaknya, hatinya udah oke, baru tuh mereka pindah ke gue. Semua manusia punya karakter masing-masing. Oke. Dan apa yang Andi tunjukkan, mau di sosmed, mau fake di luar, asli. Fake. Cuma gue aslinya lebih diam. Teriak. Keluar kan? Itu Andi yang mana tuh? Ada yang ketujuh nih kayaknya. Gue kalau di media gue agak dagal-dagalan kayak gitu. Tapi kalau aslinya gue diam, pemalu dan nggak bisa ngomong banyak-banyak gitu.
Makanya gue kalau ngomong kayak gini gue emang susah gitu mikir. Yang pertama, gue kurang lancar bahasa Indonesia, bahasa Inggris apalagi. Jadi lebih karena keterbatasan bahasa aja, bukan Betul. karena Andinya palsu. Oke. Oke. Gue 2 tahun lalu juga begitu. People change, people learn. Coba mulai belajar lah. Ya nanti ajarin bahasa Inggris ya, biar gue bisa fuck you gitu. Ya, Ajarin setelah menang apa setelah kalah? setelah menang, Iya, gue yang menang. gue yang menang. John, netizen juga bilang selama ini John digadang-gadang karena powernya. Tapi, No, bukan power. I got everything. oke. Nah, masih menyinggung power nih. Tapi orang malah bilang sebenarnya power John itu overrated karena secara rekor justru Andi Cobra lah yang mengantongi 2 kemenangan TKO. Ada respon? Seperti yang gue bilang, lawan gue semua jauh lebih besar daripada gue. It's not my weight class. Mereka semua jauh lebih tinggi, jauh lebih besar. Turkish Boy, emang dia over kemarin. Cuman berat tandingnya, gue tanya udah 73. Gue cuma 65. Mereka semua jauh lebih besar. Jadi menurut kamu rekor Andi bisa bagus ya? Karena lawannya nggak seberat lawan kamu. Ya, Tapi lawan yang gue dapat tekniknya bagus. ya orang ada kelebihan ada kekurangan. Iya, makanya kan Masalah itu, semua fighter Turkish bukan Boy hanya juga- tentang Turkish Boy juga bagus tekniknya. Iya, tapi kan semua fighter nggak tentang power doang. Bukan power, ini struktur tubuh. Ya, tapi kan Turkish Boy kan kehabisan bensin kemarin. Coba kalau bensinnya masih full, udah habis, udah kelihatan juga, udah capek dia. Karena kamu tadi menyinggung bensin, besok ini perebutan sabuk. Jadi roundnya lebih. Kamu ada target main panjang kah? Atau? Gua siksa dulu nanti. Oke. Masih gonna stop di 3 ronde. Gua siksa John dulu. berani nih ngasih langsung rondenya kapan dan dengan cara apa? KO ronde 3. Andi sendiri? Gak mungkin kau. Karena gue udah biasa sparring sama orang-orang yang lebih besar dari dia. Dan gue tahu nanti kalau misalkan dia udah timbang berat badan, pas tanding gak bakal di 57. Pasti nyampe 70 dan gue itu udah di persiapan juga, di persiapan latihan gue gitu. Oke. Tapi tetap fair kan? Karena ketemu di 57 waktu WKO. Gak apa-apa, yang penting profesional aja nanti pas timbang. Kamu ada keraguan-raguan John over kah? Enggak, karena kemarin udah indah. Oke. Nah, Respect lah. bicara tentang tadi nih. John berani kasih statement it's gonna be a finish di ronde ketiga. Andi sendiri beranikah ngasih statement yang sama atau ya lihat ntar lah. Enggak lah, gue pengen siksa dulu. Nggak mungkin berani. Disiksa Jarang dulu. orang berani kasih statement kayak gitu. Disiksa dulu, nanti ada momen ya udah gitu, habisin aja. Kenapa harus dilama-lamain? Jarang Disiksa orang aja. berani kasih statement KO ronde berapa, finish ronde berapa. Jarang. Karena mimpinya terlalu gede dia. Yeah. So what? Takut kemakan omongan sendiri gitu maksudnya. I don't care. Itukah alasan Andi nggak berani ngasih ronde berapa? Dari setiap pertandingan gue gak pernah bilang KO, tapi ujung-ujungnya Oke. cukup bukti aja, gak perlu banyak bacot lah. Ya nanti buktiin. Iya. Tanggal 29. Iya, gue juga mau buktiin. Let's go. Let's go. Oke, John, kamu sudah melihat Andi bertanding berulang kali. Menurut kamu apa kelebihan seorang Andi Cobra? Fisiknya kuat. Oke. That's all. That's all. Untuk fight IQ, heart, dan lain sebagainya. Fight IQ berantakan fightnya. Heart belum terlalu diuji. Power juga lawannya Jaden kecil, Kalisto kecil. Kakongke masih eksibisi ya. Betul, masih So pakai belum headguard. belum teruji. Ya, tapi gue lawan Kakong gak bisa bertahan. Itu pun gue belum punya pengalaman. Gue lawan Kakongke mutlak gue bilang. Buktiin lah nanti kalau ketemu. Ya. Jangan baca doang. Satu-satu ngantri. Gue udah bilang ngantri ya. Kakak gue pasti mutlak. Mutlak. Ada tanggapan sebagai orang yang pernah merasakan langsung? Dia terlalu percaya diri. And that's a good thing. Terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri ya. Nggak Terlalu akan pede. berarti. Mutlak kejauhan. Jauhan. Oke. Kalau menurut Andi sendiri, apa kelebihan seorang John? Banyak bicara. Kelebihannya banyak bicara. Banyak bicara. Oke. Banyak bicara dan semua yang dibicarakan tuh Gak kejadian bakal jadi beneran. bukti nyata. Kejadian beneran. Percaya, So far gak bakal kejadian jadi beneran. bukti nyata. So far kejadian beneran. Enggak. Sejauh ini kejadian beneran. Enggak. Oke. Kalau gitu, tadi udah bicara kelebihan.
Apa kekurangan dari seorang John menurut kamu? Ganteng. Kekurangannya Kekurangan. apa? Bahu kali bekas cedera. Oke. Karena takut kambuh suatu hari nanti gitu. Oke. Menurut John, kekurangan seorang Andi Cobra? Gua nggak mau Terlalu ngomongin senyap. kekurangan seseorang. Terlalu senyap. Gua akui kekurangan gue emang gue gak bisa banyak bicara aja gitu. Oke. Tapi menurut kamu itu kekurangan? Sama teknik juga gue kurang. Semuanya kurang lah. Humble nih, Andi Cobra. Gua nggak mau ngomongin kekurangan seseorang. Oke. Coba kita saling nyari simpati orang-orang ya. Nggak perlu, ini mah kita Seru gak kayak gini? Ini kita ngomongin fakta Nggak aja. seru. Ngomongin fakta aja ini mah. Oh, menurut John, kamu nih coba cari simpati penonton dengan bilang, saya mah emang kurangnya gini, kurangnya gini. Kita ngomongin fakta aja. Oke. Fakta. Lah kalau Bukan gitu dibuat-buat. faktanya ngomong dong, lu bakal kalah, lu ragu menang lawan gua, ngomong dong. Enggak, kan belum terjadi. Ngomong dong faktanya. Kan belum terjadi. Aduh. Aduh, banyak ngomong ini anak. Faktanya lu bakal kalah, ngomong. Itu dalam hati lu udah ngomong kan. Lu pikir dia gue gak latihan gitu. Pas podcast sama Selos nawarin, ini John lawan Cima yang menang lawan Andi Cobra. Anjing, John ya. John ya, Cima sih, Gak jadi masalah. Tapi John, aduh Cimanya mundur lagi. Nggak jadi Aduh John masalah. menang lawan Turkish Boy lagi. Aduh tanda tangan aja deh. Gak jadi masalah. Gak jadi masalah soalnya ya udah puas lah konten Enggak, JJ karena- lu semua pakai karena sabuk gua setahun udah terakhir tahu, karena udah gua- cukup. Next, gue yang bikin konten itu semua. Karena gue udah tahu setelah lu pertandingan jadi bakal lawan gue. Makanya setelah pertandingan lu, gue udah dikasih tahu bahwa gue bakal lawan lu. Ya memang, Dan gue dari jauh hari udah tanda tangan kontrak. ya memang. Iya aja. Dan gue diam bukan berarti gue takut gitu loh. Gue udah tanda tangan kontrak dari jauh-jauh hari. Tanya aja. Ya memang, terus kenapa? Iya. Terus kenapa lu bikin konten diam-diam takut kemana saya senyap? Ya menurut gue lu takut, terus kenapa? Gak takut. Kalau gue takut gak bakal tanda tangan kontrak lah. Ada yang nama gengsi dunia ini. Ada yang Enggak. namanya ego seorang Enggak. pria. Enggak. Ada yang namanya ego seorang pria. Enggak ada. Jadi menurut tadi John jelasin dari mulai podcast udah dikasih clue sama Coach Celos gini one day bakal ketemu John. Iya. Menurut John, Gua kamu udah nih tanda tangan ya karena tertodong, ya mau siapa lagi gitu. Bukan karena itu. Enggak. Who else? Coba sebut siapa lagi? Nggak ada lagi. Kamu dari podcast Celos sama Andi pun kamu udah ngelihat ada keraguan dari seorang Andi Ya, waktu nama kamu di-mention. langsung. Enggak. Gue udah langsung siap itu. Mata tuh nggak bisa bohong. Enggak. Mata tuh nggak bisa bohong. Permainan lu kemarin juga gak terlalu bagus-bagus amat. Itu nggak bagus-bagus amat. Iya. Itu lebih bagus dari permainan lu. Iya, tapi kan itu pertandingan. Coba lu lihat waktu gue lawan Kalistrok. Itu lebih tertata itu pukulan. Karena lawannya Kalistrok. Ya Kalistrok juga lumayan bagus lah. Dia Waktu latihan itu. nggak sampai 1 bulan. Itu dari mana dia? Pelatihnya kamu? Oh pantes kalah. Oh iya, gue yang latih Kalistrok kali. Pantes kalah tuh. Oke. Sekarang gue kasih kesempatan kalian untuk bertanya satu sama lain. Mungkin dari Andi dulu pertanyaan untuk John. Pertanyaannya apa ya? Gue mau nanya aja sih, kenapa nyari-nyari gue ke hutan? Aduh, Mau boring, ngapain? Cok. Enggak ngapain, kan Oh, itu nanya udah, ya udah. bebas lah gue. Bebas sih, cuman ya udah. Ini nih yang kalian nontonin, bosan coy. Ngapain gitu? Ngapain nyari hutan? Heeh. Konten. Kebetulan gue lagi lari di gunung, ada batu gede, bagus. Oh, teriak aja Cobra sekalian Iya ngejual kan fight. kan gue ada di Garut, kenapa gak langsung Tahu, Garut? ya nggak mungkin gue nggak nyamperin rumah lu, freak amat. Ya enggak freak juga. Ya bagus ya, nyamperin ke Garut ya. Mau temenan. Setelah gue bilang gitu, tatapan kemarin pas face off, langsung mau temenan, gue tahu banget. Enggak tuh. ada. Gue tahu banget. Enggak ada. Yuldan. Wah, Kamu menangkap ada sinyal pengen temenan itu sebagai tanda-tanda kayak menerima perlahan demi perlahan bahwa ya udah sabuk ini bakal pindah gitu. nggak, gue gini ya, namanya dunia combat sport, namanya kontak fisik ya, kita sport kontak fisik. Besok kita pukul-pukulan nih, gue anti respect dulu sih. Oke. Gue anti respect dulu, terserah kalian mau apa, terserah kalian mau ngomong gue fighter influencer,
pendatang baru, bukan atlet. Tapi itu opini gue sendiri. Fighter sebelum fight, No respect. no respect. Besok mau pukul-pukulan coy. Abis fight, win or lose, baru respect is earned. Oke. Setuju. 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 Tapi balik lagi ke pertanyaan gua. Semua orang punya karakter masing-masing. Oke. Jadi gak bisa disamain. Ya. Tapi setuju dengan itu. Jadi kemarin konten-konten John yang menyinggung sebenarnya nggak salah juga. Apa gimana? Salahnya cuma ini, cuma terlalu banyak dia. Oke. Terlalu banyak yang disebut. Any respon, John? Oke, your turn. Question for Andi Cobra. Where's the belt? Dari kemarin beltnya nggak dibawa. Gue nungguin dia itu dari pertandingan gue lawan Turkish Boy. Nggak datang-datang. Tujuan gue ngonten, tujuan gue ngonten satu. Pengen lu datang lah ke event satu aja. Beyond apa kek, Beyond Madness, Beyond di Malaysia. Biar face off dulu. Sambil bawa belt gitu. Ya gue gak bisa hadir karena gue banyak kesibukan. Oh ya udah kalau gitu. Tadi nanya where's the belt, kenapa? Mana beltnya? Ya gue mau lihat. Pengen ya? Ih kasihan. Ya sekarang kata-katain gue aja. Masih ada waktu sekitar sebulan setengah lah. Lo bilang gue kasihan, pengen beltnya ya. Kasihan. Nanti tanggal 29 atau mungkin kita malam masih pertandingan. Tanggal 30 atau 1 bakal bulan yang depan. tidur ya. Wih, bakal yang tidur dan bangun-bangun udah ada foto gue begini. Nanti gue pakai AI. Oh, ternyata ini AI. Aduh, sekarang lagi zaman AI ya. Betul, betul. Andi, ada pertanyaan lagi mungkin buat John? Gak ada. John? No. Tadi kita udah menyinggung belt dan John, kamu yang mengejar belt ini, so what does this belt mean for you? Apa arti belt ini untuk seorang John? Ini mimpi gue tuh dari SMP. Gue nggak tahu kenapa pengen naik ke atas ring. Ini bukan bullshit, ini bukan cerita dongeng, tapi beneran gue pengen naik ke atas ring. Dan ternyata mimpi itu bisa berkembang. And it's a good thing, seperti yang gue bilang. Sekarang mimpi gue, setelah ada Beyond, apalagi ada ICB tiba-tiba. It's my new dream. Ya, tapi kan balik lagi ke jawaban tadi. Mimpinya gue bakal ini nyampe. Boring jawabannya, Cok. Oke, jadi arti belt itu buat kamu, ya ini mimpi saya. Ya. Oke. Andi, sebagai orang yang sudah meraih sabuk tersebut dan besok mempertahankan, apa arti sabuk ICB itu untuk seorang Andi Cobra? Ya, sangat berarti banget lah. Karena gue dapetin sabuk itu Sampaikan berarti ke lawan kamu arti sabuk itu untuk supaya dia tahu bahwa gue nggak akan segampang itu ngelepas sabuk ini buat lo. Iya, sabuk itu gak bakal semudah itu untuk dikasih sama lo. Apa? Karena gue juga pengen sabuk itu juga harus kerja keras. Karena itu juga mimpi lo. Ya, Sorry, mimpi gue lebih besar seperti yang lo bilang. enggak. And that belt is mine. Mimpi gue juga lebih besar. That belt is mine, bro. Lihat aja, 1 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan, sabuk ICB kalah 2. Kelas berat sama kelas ringan. Jadi setelah 57, Andi masih berambisi nyari sabuk di kelas selanjutnya. Itu mimpi gue. Ada respon, John? Mimpi ketinggian. Enak gak nih ngomong gitu, mimpi ketinggian. Mungkin mimpi lu nih yang bakal terjadi, belt yang sekarang tret ke gua, nanti lu mau naik kelas, nah boleh lah jadi kita satu-satu. Alright? Nanti siapa tahu mimpi gua grow lagi, gua in charge belt lu lagi, gua yang double coy, sorry ya. Sorry banget, cok. Sorry Iya, banget. Sorry banget karena gue udah edit pakai AI itu. Sorry guys. Patah lagi. Oke, terakhir kalau gitu. John, ada pesan yang mau kamu sampaikan untuk Andi Cobra? No. No. Sehat-sehat sampai tanggal 29 gitu? Alah. Gak ada. That's bullshit. Gak ada. Andi pun gak ada? Gak ada. Oke. Karena Johnnya begitu kah kamu gak mau ngasih pesan atau dari awal pun udah Enggak. gak perlu ada pesan buat? Enggak. Nice. Oke. Gak mau banyak ngomong, gue belibet kalau ngomong. Udah baku pukul aja udah. See you soon, bro. See you. Bawa beltnya ya.
Gua bawa. Bawa. Habis lu lihat nanti. Oke, kalau gitu terakhir pesan untuk penonton kalian, fans kalian dimanapun mereka berada. Silakan dari Andi dulu. Ya, buat kalian pokoknya support gua terus dan jangan lupa nonton gua pertandingan gua sama si John di Beyond Kompas Spesial 8 tanggal 29 Agustus 2026. Dan buat orang yang ngeraguin gua, percayalah gua bakal berhasil di atas keraguan kalian. Oke. John, untuk fans, haters, semuanya. Buat kalian semua, buat yang gak suka sama cara gua, sama karakter gua, this is the new era influencer boxing. Dan gua bakal bikin, mungkin kalian bakal kesel, masih kesel sekarang. Tapi nanti 1-2 tahun ke depan, you will be so entertained, ya. Dan saksikan gua butcher this fucking Cobra 29 Agustus 2026 live pay-per-view di video. Itu tadi face to face dari Andi Cobra versus John yang akan memperebutkan sabuk ICB nasional kelas 57 kg. Jangan lupa saksikan pertandingan mereka di Beyond 8 disiarkan langsung dari Tenis Indoor Senayan 29 Agustus live pay-per-view di video. Dan ingat, jangan nonton bajakan dan jangan membajak. You already lost. Habis. Udah kalah lu. Habis lu lihat. Oke, thank you Andi. Oke. Good luck. Siap. Thank you John. Good luck. Thank you. Halo Beyond Mania semua, mau ngingetin buat kalian kalau tiket nonton langsung Beyond Combat Showbiz 8 masih tersedia di Kiostix. Masih ada Cat 3 seharga 350.000, VIP Best View seharga 1,1 juta, dan VIP Ringside seharga 2,3 juta. Dan semua jenis tiket nonton langsung Beyond Combat Showbiz 8 ini sudah termasuk tiket terusan nonton Beyond Grand Prix di akhir tahun nanti. Jadi buat kalian semua, jangan sampai kehabisan. Langsung beli tiketnya di Kiostix sekarang. Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena yang pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa, Los? Subscribe. Terima kasih.